Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Amalia selaku pembimbing mata kuliah ini, dan saya hormati rekan-rekan kelompok saya. Baiklah, langsung saja. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai bab 2, yaitu jaringan irigasi. Baiklah, saya atas nama Hasniati dengan NIM D01180009. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan beberapa pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, petak ikhtisar, di mana petak ikhtisar itu terdapat 3, yaitu petak tersier, petak sekunder, dan petak primer. Dan yang terakhir itu bangunan. Oke, sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai jaringan irigasi itu sendiri, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu irigasi atau jaringan irigasi. Nah, jaringan irigasi sendiri itu adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Nah, ketika kita mendengar yang namanya irigasi, biasanya yang pertama kali timbul dalam pikiran kita itu, atau yang timbul dalam benak kita itu biasanya sawah. Karena di mana sawah sendiri itu sangat memerlukan yang namanya irigasi atau saluran air, karena itu bisa sebagai pengganti dari air hujan untuk menyirami, untuk memberikan pengairan kepada tanaman sehingga tanaman tidak mengalami yang namanya kekeringan. Selanjutnya, pembahasan mengenai petak ikhtisar. Nah, petak ikhtisar itu sendiri adalah cara penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Nah, di mana di petak ikhtisar ini irigasi tersebut memperlihatkan gambaran mengenai jaringan irigasi itu. Nah, jaringan irigasi yang digambarkan itu biasanya akan memperlihatkan bangunan utama seperti bangunan bendung, kemudian jaringan dan trase saluran irigasi, kemudian jaringan dan trase saluran pembuang, petak-petak primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada lokasi bangunan, batas-batas daerah irigasi, jaringan dan trase jalan, daerah-daerah yang tidak diairi, misalnya desa-desa itu juga dimunculkan di dalam petak ikhtisar ini. Dan ada juga daerah-daerah yang tidak dapat diairi, misalnya tanahnya jelek atau tanahnya terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, itu akan diperlihatkan di dalam petak ikhtisar itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari petak irigasi, di mana petak irigasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta petak kuarter. Tapi yang akan kita bahas di sini lebih lanjut yaitu mengenai petak primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, petak tersier. Nah, petak tersier adalah petak dasar dari suatu jaringan irigasi. Petak itu merupakan bagian dari daerah irigasi yang mendapat air irigasi dan satu bangunan sadap tersier dan dilayani oleh satu bangunan tersier. Nah, petak tersier dibagi menjadi petak-petak kuarter, masing-masing seluas kurang lebih 8-15 hektar. Petak tersier harus terletak langsung berbatasan dengan saluran sekunder atau saluran primer. Perkecualian jika petak-petak tersier tidak secara langsung terletak di sepanjang jaringan saluran irigasi utama, yang dengan demikian memerlukan saluran tersier yang membatasi petak-petak tersier lainnya. Hal ini harus dihindari. Nah, petak tersier ini merupakan petak yang digunakan untuk menampung
air dan kemudian akan disalurkan ke saluran tersier itu sendiri sehingga dapat meneruskan air ke sawah-sawah yang akan diairi. Nah, ini adalah sedikit gambaran saluran tersier, di mana petak tersier itu sendiri berada di ujung saluran tersier ini. Karena di saluran tersier di ujungnya itu terdapat petak tersier, karena petak tersier ini yang menampung air kemudian menyalurkannya ke saluran tersier itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu petak sekunder. Nah, petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang semuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagian terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda-tanda topografi yang jelas, seperti misalnya saluran pembuang. Nah, saluran sekunder sering terletak di punggung medan mengairi kedua sisi saluran, sehingga saluran pembuang yang membatasinya. Nah, ini adalah sedikit gambaran saluran sekunder untuk mengaliri air dari petak sekunder itu sendiri. Selanjutnya yaitu petak primer. Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air, biasanya itu sungai. Nah, kemudian proyek-proyek irigasi tertentu mempunyai dua saluran primer. Nah, ini akan menghasilkan dua petak primer. Nah, ini adalah contoh gambaran mengenai saluran primer itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bangunan utama. Nah, bangunan utama atau headwork dapat didefinisikan sebagai bangunan atau kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk memblokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Nah, bangunan utama bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta mengukur banyaknya air yang masuk. Bangunan utama di sini contohnya seperti bangunan bendung. Nah, kemudian bangunan utama terdiri dari bendung dengan peredam energi, satu atau dua pengambilan utama pintu, yaitu pintu bilas, kolam olak, dan jika perlu kantong lumpur, tanggul banjir, pekerjaan sungai, dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya. Kemudian, bangunan utama dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori, bergantung kepada perencanaannya, yaitu terbagi atas 5. Yang pertama itu bendung gerak, yang kedua bendung karet, ketiga pengambilan bebas, yang keempat pengambilan dari waduk atau reservoir, kemudian yang terakhir yaitu stasiun pompa. Yang pertama itu bendung atau bendung gerak, dipakai untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Nah, ketinggian itu akan menentukan luas daerah yang diairi. Bendung gerak adalah bangunan yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka untuk mengaliri atau mengalirkan air pada waktu terjadi banjir besar dan ditutup apabila aliran kecil. Nah, di Indonesia, bendung adalah bangunan yang paling umum dipakai untuk membelokkan air sungai untuk keperluan irigasi. Yang kedua itu adalah bendung karet. Nah, bendung karet memiliki dua bagian pokok, yaitu tubuh bendung yang terbuat dari karet dan pondasi beton terbentuk plat beton sebagai dudukan tabung karet, serta dilengkapi satu ruang kontrol dengan beberapa pelengkap, yaitu dalam hal ini mesin, untuk mengontrol, mengembang, dan mengempisnya tabung karet. Bendung berfungsi meningkatkan muka air dengan cara mengembangkan tubuh bendung dan menurunkan muka air dengan cara mengempiskan tubuh, yaitu tubuh bendung yang terbuat dari
tabung karet dan dapat diisi dengan udara atau air. Proses pengisian udara atau air dari pompa udara, air dilengkapi dengan instrumen pengontrol udara atau air atau manometer. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan bebas. Nah, pengambilan bebas adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi tanpa mengatur tinggi muka air di sungai. Dalam keadaan demikian, jelas bahwa muka air di sungai harus lebih tinggi di daerah yang diairi dan jumlah air yang dibelokkan harus dapat dijamin cukup. Kemudian yang keempat, pengambilan dari waduk. Nah, waduk digunakan untuk menampung air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air. Jadi, fungsi utama waduk adalah untuk mengatur aliran sungai. Nah, waduk yang berukuran besar sering mempunyai banyak fungsi seperti untuk keperluan irigasi, tenaga air pembangkit listrik, pengendali banjir, perikanan, dan sebagainya. Waduk yang berukuran lebih kecil dipakai untuk keperluan irigasi saja. Kemudian yang terakhir yaitu stasiun pompa. Nah, irigasi dengan pompa bisa dipertimbangkan apabila pengambilan secara gravitasi ternyata tidak layak, dilihat dari segi teknis maupun ekonomis. Pada mulanya, irigasi pompa hanya memerlukan modal kecil, tetapi biaya eksploitasinya mahal. Baiklah, itulah tadi pemaparan atau presentasi yang saya sempat sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya atas nama Nur Hira Hamzah, yaitu mengenai jaringan irigasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hira Hamzah, NIM D01183337 akan lanjutkan bacakan materi dari kelompok saya. Yang pertama, jaringan irigasi. Jaringan irigasi terbagi menjadi dua, yaitu saluran irigasi dan saluran pembuang. Saluran pembuang juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jaringan irigasi utama mempunyai beberapa poin. Poin 1, saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Poin kedua, saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Poin ketiga, saluran membawa air irigasi dari sumber air lain atau bukan sumber yang memberi air pada bangunan utama proyek ke jaringan irigasi primer. Poin keempat, saluran muka tersier membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier yang terletak di seberang petak tersier lainnya. Kemudian yang kedua, jaringan saluran irigasi tersier. Poin pertama, saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Poin kedua, saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah-sawah. Poin ketiga, perlu dilengkapi jalan petani di tingkat jaringan tersier dan kuarter sepanjang itu memang diperlukan oleh petani setempat dan dengan persetujuan petani setempat pula. Karena banyak ditemukan di lapangan jalan petani yang rusak sehingga akses petani dari dan ke sawah menjadi terhambat, terutama untuk petak sawah yang paling ujung. Poin keempat, pembangunan sanggar tani sebagai sarana untuk diskusi antar petani sehingga partisipasi petani lebih meningkat dan pembangunannya disesuaikan dengan jaringan irigasi 19 kebutuhan dan kondisi petani setempat pula, serta diharapkan letaknya dapat mewakili wilayah P3A atau GP3A setempat. Baik yang ketiga, garis sempadan saluran, yaitu dalam rangka pengamanan saluran dan bangunan, maka perlu ditetapkan garis sempadan saluran dan bangunan irigasi
yang jauhnya ditentukan dalam peraturan perundangan sempadan saluran. Baik, selanjutnya kita bisa lihat gambar dari saluran-saluran primer dan sekunder. Nomor 1 itu saluran primer, nomor 2 itu saluran sekunder. Baik, selanjutnya bagian B, saluran pembuang. Bagian pertama terbagi juga menjadi beberapa bagian. Pertama, jaringan saluran pembuang tersier memiliki beberapa poin. Poin pertama, saluran pembuang kuarter terletak di dalam satu petak tersier, menampung air langsung dari sawah dan membuang air tersebut ke dalam saluran pembuang tersier. Poin kedua, saluran pembuang tersier terletak di antara petak-petak tersier yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama dan menampung air, baik dari pembuang kuarter maupun dari sawah-sawah. Air tersebut dibuang ke dalam jaringan pembuang sekunder. Selanjutnya, bagian kedua, jaringan saluran pembuang utama juga memiliki beberapa poin. Poin pertama, saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuang tersier dan membuang air tersebut ke pembuangan primer atau langsung ke jaringan pembuang alamiah dan keluar daerah irigasi. Poin kedua, saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang sekunder keluar daerah irigasi. Selanjutnya, materi bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat pengukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah dan pada waktu tertentu. Bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, elevasi ambang ke semua arah harus sama. Yang kedua, bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. Yang ketiga, lebar bukan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Untuk itu, kriteria ini menetapkan agar diharapkan tetap memakai pintu dan alat ukur dengan memenuhi 3 syarat proporsional. Yang pertama, bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara 2 saluran atau lebih. Kedua, bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima. Bagian ketiga, bangunan bagi dan sadap mungkin digabung menjadi satu rangkaian bangunan. Keempat, box-box bagi di saluran tersier membagi aliran untuk 2 saluran atau lebih, atau tersier, subtersier, dan atau kuarter. Selanjutnya, bangunan-bangunan pengukur dan pengatur. Berikut adalah tabel untuk menunjukkan bangunan ukur yang dapat dipakai. Yang pertama itu tipe bangunan ukur ambang lebar, mengukur dengan aliran atas, tidak mengatur. Kedua, bangunan ukur parsal. Tipe bangunan ukur parsal, mengukur dengan aliran atas, tidak mengatur. Ketiga, tipe bangunan ukur Kipoleti, mengukur dengan aliran atas, tidak mengatur. Selanjutnya, tipe bangunan ukur Romijin, mengukur dengan aliran atas, ya mengatur. Kelima, tipe bangunan ukur Cram de Gruyter, mengukur dengan aliran bawah, ya mengatur. Selanjutnya, tipe bangunan sadap pipa sederhana, mengukur dengan aliran bawah, ya mengatur. Tipe Constant Head Orifice atau CHO, mengukur dengan aliran bawah, ya mengatur. Dan yang terakhir, tipe Cutthroat Flume, mengukur dengan aliran atas, ya mengatur. Selanjutnya, untuk menyederhanakan operasi dan pemeliharaan peralatan berikut dianjurkan pemakaiannya. Yang pertama,
di hulu saluran primer. Yang kedua, di bangunan bagi bangunan sadap sekunder. Ketiga, bangunan sadap tersier. Selanjutnya, bangunan pengatur muka air. Bangunan-bangunan pengatur muka air mengatur atau mengontrol muka air di jaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. Selanjutnya, bangunan pembawa. Bangunan pembawa yang membawa air dari ruas hulu ke ruas hilir saluran. Aliran yang melalui bangunan ini bisa superkritis atau subkritis. Yang pertama, bangunan pembawa dengan aliran superkritis. Yang pertama yaitu bangunan terjun, got miring, dan yang selanjutnya bangunan pembawa dengan aliran subkritis atau bangunan silang. Yang pertama, gorong-gorong, talang, sipon, jembatan sipon, flum, saluran tertutup, dan terowongan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan bacakan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Harmeanti dengan NIM D01180008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide tentang bangunan lindung, jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, standar dan tata nama, daerah irigasi dan jaringan irigasi primer. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan bangunan lindung. Bangunan lindung adalah bangunan pembuang silang yang paling umum digunakan sebagai lindung luar dan diperlukan untuk melindungi saluran baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar, bangunan itu memberikan pelindungan terhadap limpasan air buang yang diberikan, dan dari dalam terhadap aliran saluran yang berlebihan akibat kesalahan eksploitasi atau akibat masuknya air dari luar saluran itu sendiri. Adapun hal yang perlu dipelajari bangunan lindung untuk menangani adalah sebagai berikut. 1. Saluran pelimpah yang terdiri dari perencanaan panjang saluran, metode bilangan, metode grafik. 2. Sipon pelimpah yang terdiri dari penentuan dimensi, kapasitas. Dan 3. Pelimpah otomatis. Yang keempat, bangunan penguras yang terdiri dari kapasitas, perencanaan pintu penguras. Yang kelima, bangunan pembuang silang yang terdiri dari sipon, gorong-gorong, SCHUT, dan alur pembuang. Selanjutnya, jalan dan jembatan, di mana yang kita ketahui bahwa jalan dan jembatan sangat berperan penting dalam pembangunan sistem jaringan irigasi karena tidak bisa terlepas dari keberadaan fasilitas publik yang lain, dan di lapangan justru sangat saling menunjang karena komplementer dari saling melengkapi. Adapun prasarana yaitu berupa jalan dan jembatan yang perlu kita ketahui antara lain sebagai berikut. 1. Jalan infeksi yang terdiri dari kapasitas jalan, potongan melintang, terase jalan, pelaksanaan pembuatan jembatan, bangunan pembuang, drainase jalan dan sekitarnya. 2. Jembatan yang terdiri dari jembatan pipe jembatan, pembebasan ruang, bangunan atas fondasi dan tuang pancang. Yang terakhir, ruangan bebas. Yang selanjutnya, bangunan pelengkap. Adapun bangunan pelengkap adalah sebagai berikut. 1. Tanggul yang terdiri dari kegunaan tanggul, bahan pembuat tanggul, terase, tinggi jagaan, lebar atas, kemiringan tadut, stabilitas tanggul, pembuang, dan pelindungan. Yang kedua, fasilitas ekspolitas yang terdiri dari komunikasi, kantor dan perumahan staf, patok higrometer,
nama, papan poster, papan duga, muka, air, pintu. Dan ketiga, bangunan-bangunan lain seperti peralatan pengaman, tempat. Dan keempat, pengecehan pembebasan yang terdiri dari dinding halaman, kopel. Selanjutnya, standar dan tata nama. Yang pertama, nama-nama yang diberikan untuk saluran-saluran irigasi dan pembuangan bangunan dan daerah irigasi harus jelas dan logis. Dua, nama yang diberikan harus pendek dan mempunyai tafsiran ganda atau ambigu. Daerah irigasi. Daerah irigasi dapat diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat atau desa penting di daerah itu yang biasanya terletak dengan jaringan bangunan utama atau sungai yang airnya diambil untuk keperluan irigasi. Selanjutnya, kedua, untuk pemberian nama-nama bangunan utama perlu peraturan yang sama seperti untuk daerah irigasi, misalnya bendungan. Dapat dilihat pada gambar di samping ini adalah contoh standar. Selanjutnya, jaringan irigasi primer. Yang pertama, saluran irigasi primer sebaiknya diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Saluran sekunder sering diberi nama sesuai dengan nama desa yang terletak di peta sekunder. 3. Petak sekunder akan diberi nama sesuai dengan nama saluran sekundernya. 4. Saluran dibagi menjadi ruas-ruas yang berkapasitas sama. 5. Bangunan-bangunan yang contohnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Ini adalah standar sistem tata nama untuk skema irigasi. Dan kedua, standar sistem tata nama untuk bangunan luas. Ya, presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk berkumpul kembali. Salawat serta salam terlebih kita curahkan terhadap junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, jadi di sini saya atas nama Muhammad Ihsan dengan NIM D011834. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini kita langsung saya lanjut pada materi selanjutnya. Ada jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Yang pertama, ruas-ruas saluran tersier diberi nama sesuai dengan nama box yang terletak di antara kedua box, misalnya T1 sampai T2, T3 sampai K1. Kita lanjut yang kedua, box tersier diberi kode T, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari box pertama di hilir bangunan sedap tersier, T1, T2, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, petak kuarter diberi nama sesuai dengan petak rotasi, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam. Petak rotasi diberi kode A, B, C, dan seterusnya menurut arah jarum jam. Box kuarter diberi kode K, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari box kuarter pertama di hilir box tersier dengan nomor urut tertinggi K1, K2, dan seterusnya. Kita lanjut, saluran irigasi kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dilayani tetap dengan huruf kecil, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Kemudian saluran pembuang kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dibuang airnya, menggunakan huruf kecil diawali dengan DK, misalnya DKA1, DKA2, dan seterusnya.
Kemudian di sini ada yang terakhir, saluran pembuang tersier diberi kode DT1, DT2 juga menurut arah jarum jam. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Di sini ada jaringan pembuang. Saluran pembuang adalah saluran yang berada pada daerah irigasi yang terletak di antara petak-petak lahan tersier yang dapat difungsikan juga sebagai pembatas area antara petak-petak tersier ataupun kuarter, serta kegunaan yang paling pentingnya adalah untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran alamiah. Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan. Ini sudah diatur dalam PP 20 pasal 46 ayat 1. Kemudian pada umumnya pembuangan premier berupa sungai-sungai alamiah yang kesemuanya akan diberi nama. Apabila ada saluran-saluran pembuang premier baru yang akan dibuat, maka saluran-saluran itu harus diberi nama tersendiri. Jika saluran pembuang dibagi menjadi ruas-ruas, maka masing-masing ruas akan diberi nama mulai dari ujung hilir. Pembuang sekunder pada umumnya berupa sungai atau anak sungai yang lebih kecil, berupa beberapa diantaranya sudah mempunyai nama yang tetap bisa dipakai. Jika tidak, sungai atau anak sungai tersebut akan ditunjukkan dengan sebuah huruf bersama-sama dengan nomor seri. Nama-nama ini akan diawali dengan huruf D. D di sini dimaksud dengan drainase. Kemudian pembuang tersier adalah pembuangan kategori terkecil dan akan dibagi-bagi menjadi ruas-ruas dengan debit seragam. Masing-masing diberi nomor, masing-masing petak tersier akan mempunyai nomor seri sendiri-sendiri. Kita lanjut pada materi selanjutnya, tata warna peta. Jadi warna-warna standar akan digunakan untuk menunjukkan berbagai tampakan irigasi pada peta. Warna-warna yang dipakai itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biru. Biru ini untuk jaringan irigasi. Kemudian merah untuk sungai dan jaringan pembuang garis penuh. Ada coklat untuk jaringan jalan, kuning untuk jaringan tidak diairi, hijau untuk perbatasan kabupaten, merah untuk tata nama bangunan, kemudian hitam untuk jalan kereta api. Warna bayangan akan dipakai untuk batas-batas petak sekunder. Batas-batas petak tersier akan diarsir dengan warna yang lebih muda dari warna yang sama. Semua petak tersier yang diberi air langsung dari saluran premier akan mempunyai warna yang sama. Kemudian kita lanjut di sini definisi irigasi. Sebenarnya apa itu irigasi ya? Jadi di sini irigasi adalah sistem pertanian yang dipergunakan untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain, irigasi ialah usaha penyediaan, pengaturan, serta pembuangan air untuk menunjang pertanian, khususnya dalam pengertian sawah pertanian. Adapun menurut ahli, di sini kita mengambil satu ahli, yaitu Gandakusumo. Menurut Gandakusumo, irigasi adalah usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan-bangunan dan saluran untuk mengalirkan air guna keperluan pertanian, membagi-bagikan air ke sawah-sawah atau ladang-ladang dengan cara yang teratur, serta membuang air yang tidak dipergunakan lagi. Ya, oke, mungkin itu materi terakhir dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, di sini upaya jadi kesimpulannya di sini irigasi merupakan peranan penting bagi pertanian, karena di sini irigasi merupakan bentuk upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Ya, mungkin itu materi terakhir dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mungkin bisa ya dimaafkan karena dalam situasi kolonial. Jadi kita akhiri dengan
Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.